Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, di sini saya Cynthia Rizky Utami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Ibu akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran akan uang. Sebelum membahas lebih jauh apa itu permintaan dan penawaran akan uang, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu guna uang. Jadi, uang itu mempunyai 3 guna pertama atau 3 guna utama. Yang pertama, kita menggunakan uang untuk membeli apa saja barang atau jasa yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan uang untuk membayar hutang-hutang yang ada. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan uang untuk menimbun kekayaan. Jadi menimbun kekayaan di sini seperti kita menjalankan sebuah bisnis. Dari bisnis ini kita mendapatkan keuntungan yang nantinya kita mendapatkan kekayaan untuk menimbunnya. Di sini uang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Dalam perekonomian, uang bisa dikatakan sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan mesin perekonomian. Nah, untuk pergerakan uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh adanya teori permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu permintaan uang. Jadi, di sini permintaan uang dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, jika masyarakat membutuhkan uang, berarti muncul permintaan uang. Selain itu, menurut Sadono Sukirno dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Uang memang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga berbagai tujuan. Pada umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara, makin tinggi pula permintaan akan uang. Karena tingkat konsumsi masyarakat yang sangat tinggi akan barang dan juga jasa. Contohnya saja, masyarakat Singapura sangat menyukai untuk mengkoleksi barang-barang mewah dan juga branded. Pastinya untuk mendapatkan barang-barang tersebut, masyarakat Singapura membutuhkan jumlah uang yang sangat banyak untuk mendapatkannya. Dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang hanya membutuhkan uang dengan jumlah yang sedikit, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam permintaan uang terdapat beberapa teori dari beberapa ahli. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori Keynes atau teori permintaan uang menurut Keynes. Siapakah Keynes ini? Jadi, Bapak Keynes merupakan seorang ekonom asal Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Beliau merupakan pendiri ekonomi makro modern. Menurut teori ini, permintaan uang terjadi akibat adanya beberapa motif-motif. Motif yang pertama yaitu motif transaksi. Jadi dalam motif transaksi ini, masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, jika kalian ingin membeli pensil di koperasi sekolah, maka kalian membayarnya harus dengan uang cash tentunya, di mana hal ini termasuk dalam transaksi jual-beli. Contoh lainnya, jika kita ingin membeli makanan atau minuman, pastinya kita membutuhkan uang tunai untuk membeli barang tersebut. Pembelian inilah yang disebut oleh Bapak Keynes sebagai motif transaksi. Selanjutnya ada motif jaga-jaga. Motif jaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya, sakit atau mengalami kecelakaan. Jika tidak mempunyai uang atau mempunyai tabungan, bagaimana cara kita untuk membayar administrasi biaya perawatan yang harus kita penuhi? Contoh lainnya, jika ada saudara kita yang membutuhkan bantuan dana dari kita karena suatu musibah, pastinya kita akan tergerak untuk membantu saudara kita. Nah, jika kita tidak mempunyai uang, bagaimana cara kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan? Motif yang terakhir adalah motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif mendapatkan keuntungan adalah motif spekulasi. Jadi, misalnya, jika kalian membeli emas saat harga emas itu murah atau rendah, jadi kalian membelinya dengan harga yang murah, kemudian kalian menjualnya saat harga emas itu tinggi. Nah, selisih biaya dari harga jual dan juga harga beli dari emas tersebut yang disebut dengan motif mendapatkan keuntungan menurut Bapak Keynes. Nah, selain dari teori Keynes, ada juga teori permintaan uang, yaitu teori kuantitas atau teori klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan
yang menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini muncul sebuah persamaan yang memiliki rumus M dikali V sama dengan P dikali T, di mana M merupakan jumlah uang yang diminta, V merupakan velositas uang, P adalah tingkat harga umum, dan T sama dengan jumlah unit transaksi. Di sini, Ibu akan menjelaskan contoh soalnya. Misalnya, pada sebuah perekonomian hanya memproduksi sebuah mobil. Dalam setahun dihasilkan 10.000 unit mobil. Jika harga per mobil adalah 600 juta, sedangkan velositas uang adalah 12 kali setahun, maka berapa jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan masyarakat? Jadi jawabannya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. M dikali 12 sama dengan 10.000 dikali 600 juta. M sama dengan 10.000 dikali 600 juta dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 500 miliar. Jadi uang yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah 500 miliar. Nah, dalam teori klasik ini muncul dua pandangan dari tokoh terkemuka. Yang pertama adalah David Ricardo. Beliau merupakan pakar ekonomi politik asal Inggris. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Artinya, makin banyak jumlah uang yang beredar, maka akan semakin tinggi harga barang atau jasa dan sebaliknya. Contohnya, jika masyarakat punya banyak uang, otomatis konsumsi mereka juga akan naik, sehingga para produsen akan menaikkan harga barang dan juga jasa milik mereka demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya, saat hari raya, para produsen memanfaatkan hari raya ini untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya karena mereka mengerti atau mereka mengetahui bahwa masyarakat pastinya mempunyai banyak uang pada saat itu. Selanjutnya, selain David Ricardo, ada juga pandangan dari tokoh yang kedua, yaitu Irving Fisher. Beliau merupakan ahli ekonomi neoklasik yang berasal dari Amerika yang pertama. Menurutnya, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat dari adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang. Jadi, permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan atau mendasar pada harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya, jika seseorang mendapatkan pendapatan yang tinggi, pastinya akan memilih antara mengkonsumsikan atau membelanjakan uangnya atau justru menabungnya. Yang kedua, ada tingkat suku bunga. Jadi, semakin tinggi suku bunga permintaan akan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Jika tingkat suku bunga di suatu bank ditingkatkan, maka masyarakat akan memilih menyimpan uang mereka di bank karena tertarik dengan bunga yang ditawarkan. Yang ketiga ada tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena harga barang dan juga jasa bertambah mahal, sehingga untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak, yang mengakibatkan menurunnya permintaan akan uang juga semakin bertambah. Kita ambil contoh, jika terjadi kenaikan pada harga gula, untuk mendapatkan gula tersebut, pastinya masyarakat membutuhkan uang dengan jumlah yang sama dengan harga gula pada saat itu. Dan yang terakhir, ada fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan oleh masyarakat. Semakin mudah persyaratan kredit, maka semakin banyak masyarakat yang akan meminjam uang. Otomatis, semakin banyak uang tunai yang diinginkan oleh masyarakat. Contohnya, saat ini, kredit tidak perlu jaminan untuk peminjaman di bawah 3 juta. Dan untuk mengisi, cukup menggunakan HP Android. Jadi, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah untuk mengisi data dari kredit tersebut.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Penawaran uang juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang tidak lepas dari pengertian uang dalam peredaran dan uang beredar. Dalam penawaran uang terdapat jenis-jenis uang yang beredar dalam masyarakat. Yang pertama adalah M1 atau uang kartal dan uang giral. M1 merupakan uang yang paling cair atau paling liquid karena dapat segera dibelanjakan. Uang kartal adalah uang yang biasa kita gunakan untuk membeli barang dan juga jasa. Uang kartal yaitu uang logam dan juga uang kertas. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga. Contohnya adalah cek dan biliet giro. Selanjutnya ada M2, yaitu M1 plus uang kuasi. M2 diperoleh dengan menjumlahkan M1 dengan uang kuasi. Uang kuasi merupakan kekayaan finansial yang dapat segera diuangkan. Contoh uang kuasi adalah rekening tabungan di bank umum dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir ada M3, yaitu M2 plus deposito jangka panjang. Jadi M3 merupakan penggabungan dari uang kartal, giral, kuasi, dan deposito jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Apabila perekonomian suatu negara semakin maju, porsi penggunaan uang kartal akan semakin sedikit digantikan oleh uang giral dan uang kuasi. Contohnya saja, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan uang kartal, khususnya masyarakat yang berada di desa. Sedangkan di negara-negara maju, salah satunya Korea Selatan, masyarakatnya lebih banyak menggunakan uang kuasi karena lebih efisien saat digunakan. Apalagi di masa pandemi saat ini, uang kuasi lebih terjamin kebersihannya dibanding dengan uang kartal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori penawaran uang. Jadi, teori penawaran uang itu ada dua. Yang pertama adalah teori penawaran uang tanpa bank. Dalam teori ini, emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Jadi, dalam teori ini, pemerintah tidak punya alasan untuk melakukan campur tangan terhadap pasar uang. Di sini, emas merupakan satu-satunya alat pembayaran. Pada saat jumlah emas meningkat di masyarakat, otomatis harga emas pun turun sehingga harga barang menjadi meningkat akibat jumlah emas yang tinggi. Nah, selanjutnya ada teori penawaran uang modern. Dalam teori ini, sumber dari terciptanya uang adalah otoritas moneter dan lembaga keuangan. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memiliki produksi uang primer. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran akan uang. Di sini terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin sedikit uang yang dapat dipinjam oleh bank umum sehingga penawaran uang berkurang. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua, ada cadangan kas atau giro wajib minimum. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Dan yang ketiga, ada kebijakan pasar terbuka. Dalam kebijakan ini, bank sentral menjual surat berharga. Maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat memiliki surat berharga, sedangkan bank sentral mendapatkan uang yang selama ini beredar dalam masyarakat. Ketertarikan masyarakat terhadap surat berharga sangatlah tinggi, sehingga pada saat bank sentral menjual surat-surat berharga, masyarakat akan berbondong-bondong untuk membelinya. Jika bank sentral menjual surat berharga dan masyarakat membelinya, otomatis uang yang beredar dalam masyarakat menjadi berkurang karena mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli surat berharga dari bank sentral. Secara tidak langsung, kebijakan ini digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, mungkin hanya ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan saat pandemi ini. Serta jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.